Halo semuanya, selamat datang kembali pada channel Lemar Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 8, mengulas karya fiksi pada kurikulum Merdeka. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, mengenal karakteristik dan jenis-jenis karya fiksi, memahami isi karya fiksi yang dibaca, mengidentifikasi dan menilai unsur karya fiksi, mengulas karya fiksi disertai argumentasi yang tepat, kemudian yang terakhir, menyusun teks ulasan karya fiksi. Nah, jadi pernahkah kalian mengomentari sesuatu setelah menonton film atau membaca buku? Jadi, komentar yang bisa berupa kata-kata bagus, seru, lucu, atau ungkapan yang lainnya. Memberikan komentar mengenai suatu hal, itulah yang disebut dengan mengulas karya. Tujuan dari mengulas karya untuk menimbang, menilai, atau mengajukan kritik terhadap karya yang diulas. Jadi, tujuan dari disusunnya teks ulasan adalah diharapkan calon penikmat karya bisa memperoleh informasi tentang karya yang akan dinikmatinya. Pengertian dan ciri-ciri karya fiksi. Karya fiksi adalah salah satu jenis karya sastra populer yang bersumber dari imajinasi, hayalan, dan perasaan dari penulis. Jadi, ada beberapa ciri-ciri yang membedakan karya fiksi dengan karya sastra yang lainnya. Yang pertama, bersifat rekaan atau hasil imajinasi pengarang. Yang kedua, ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Yang ketiga, umumnya memiliki bahasa yang bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya. Yang keempat, tidak memiliki sistematika baku. Dan yang terakhir, umumnya menyasar emosi dan perasaan dari pembaca buku, bukan logikanya. Jenis-jenis teks fiksi. Teks fiksi dapat berbentuk karya-karya sastra seperti berikut. Yang pertama, cerita pendek atau cerpen. Yang kedua, novel. Dan yang ketiga, roman. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Cerpen disebut juga sebagai karangan fiktif yang hanya berfokus pada satu tokoh saja. Ada beberapa ciri-ciri cerpen. Yang pertama, cerpen merupakan sebuah cerita atau tulisan yang pendek. Yang kedua, memiliki satu tahap alur. Yang ketiga, memiliki alur yang ketat dan padat. Yang keempat, menceritakan satu peristiwa atau satu kejadian saja. Novel merupakan jenis karya fiksi yang ceritanya mengisahkan tentang tokoh utama yang kehidupannya dipenuhi dengan konflik, masalah, serta pro dan kontra di dalamnya. Biasanya, karya novel memiliki klimaks dan juga penyelesaian untuk membedakan novel dengan karangan fiksi yang lainnya. Novel dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan temanya, seperti novel percintaan, novel misteri, dan juga novel sejarah. Adapun ciri-ciri daripada novel, yang pertama, terdiri lebih dari 35.000 kata atau paling sedikit 100 halaman. Yang kedua, novel terdapat lebih dari satu tokoh yang diceritakan. Yang ketiga, mengandung lebih dari satu emosi dan efek. Kemudian yang terakhir, cerita yang disajikan lebih kompleks. Jadi bisa kalian lihat ada beberapa contoh-contoh novel yang sangat populer. Seperti contohnya Dilan, kemudian Laskar Pelangi. Roman merupakan karya fiksi yang menceritakan berbagai tokoh yang terlibat di dalam alur cerita yang mengandung banyak nilai hikmah dan pelajaran. Roman juga memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan temanya, di antaranya roman percintaan, petualangan, psikologi, kriminal, dan detektif, anak dan remaja, serta pendidikan. Adapun ciri-ciri daripada roman, menceritakan kehidupan tokoh dari sejak lahir atau kecil sampai tokoh tersebut meninggal dunia atau di akhir hayatnya. Kemudian yang kedua, karakter setiap tokoh dalam karya sastra roman disajikan secara mendetail
terutama pada tokoh utama roman tersebut. Alur ceritanya cukup kompleks karena alur cerita dalam roman menyajikan cerita yang lebih panjang dan mendetail dengan karya sastra yang lainnya. Menemukan unsur-unsur karya fiksi. Pada umumnya, sebuah karya fiksi memiliki dua macam unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kedua unsur tersebut merupakan unsur dasar yang menjadi pondasi dalam sebuah karya fiksi yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh para pembacanya. Tanpa unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang jelas, maka pembaca akan kesulitan memahami karya fiksi tersebut. Adapun unsur-unsur intrinsiknya, yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat, dan yang ketujuh gaya bahasa. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Untuk dapat mengetahui tema, terlebih dahulu harus mengetahui keseluruhan isi cerita dan rangkaian peristiwa atau alur dalam cerita. Contoh tema dalam karya fiksi misalnya tentang persahabatan, percintaan, pengalaman mengesankan, kesehatan, lingkungan, sejarah, dan sebagainya. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Berdasarkan pengelompokannya, terdapat 3 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis atau tokoh utama, tokoh antagonis, penentang dari tokoh utama, tokoh tritagonis, penengah atau pendukung. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh dalam cerita. Ada 2 cara menggambarkan penokohan, yaitu yang pertama, teknik analitik, yaitu pengarang langsung memaparkan watak atau karakter tokoh. Kemudian yang kedua, teknik dramatik, yaitu pengarang memaparkan watak atau karakter tokoh dengan tidak menceritakan secara langsung, tetapi dengan cara lain, misalnya tingkah laku, cara berpakaian, fisik, atau postur tubuh. Alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam 3 jenis, yakni maju, mundur, dan campuran. Yang pertama, alur maju. Alur yang susunan ceritanya mulai dari pengenalan, peristiwa, konflik, hingga penyelesaian. Kemudian yang kedua, alur mundur. Alur yang mulai dari peristiwa terakhir. Alur mundur biasanya digunakan untuk menceritakan kilas balik peristiwa masa lalu. Kemudian yang terakhir, alur campuran. Merupakan alur gabungan dari alur maju dan alur mundur. Cerita biasanya disampaikan secara berunut, sekaligus menyisipkan cerita masa lalu dan sekarang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang terdiri atas 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Paling sering pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama dan sudut pandang orang ketiga sebagai sosok serba tahu segala hal yang terjadi dalam cerita. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Amanat tidak disampaikan secara langsung, tetapi tersirat dalam isi cerita. Kemudian yang selanjutnya, gaya bahasa adalah bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui tulisan, kalimat, dialog, maupun kata-kata. Lewat gaya bahasa tersebut, membuat cerita lebih menarik dan memberikan pengaruh atau efek emosi kepada pembacanya. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari luar cerpen. Ada 3 unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, nilai dan norma yang berlaku. Latar belakang masyarakat mencakup kondisi sosial,
budaya ekonomi masyarakat yang ada di dalam cerpen. Kemudian, latar belakang pengarang biasanya berisi riwayat hidup pengarang, keilmuan, kondisi psikologis, pengaruh atau aliran sastra yang dianut, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, nilai dan norma yang berlaku. Agar karya dapat diterima masyarakat, pengarang akan menghasilkan karya yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Nah, jadi cukup sekian video pembelajaran kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan lanjutkan di bagian kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkarya. Terima kasih.